Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irat Suirat, NIM 225220012. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina. Pada kali ini saya akan membahas mengenai representasi budaya Hinamatsuri dalam Chibi Maruko-chan. Ini adalah analisis semiotika Roland Barthes dan teori encoding-decoding Stuart Hall pada episode Maruko diundang ke Hinamatsuri. Ini bukan cuma sekadar anime, tetapi juga tradisi budaya tentang bagaimana industri budaya populer Jepang mempresentasikan nilai keluarga, identitas gender, dan memori kolektif melalui narasi anime kehidupan sehari-hari di era 1970-an. Saya sendiri hampir setiap hari menonton anime Chibi Maruko-chan. Apa sih perayaan Hinamatsuri itu? Perayaan Hinamatsuri atau Festival Boneka atau Peach Festival diperingati setiap tanggal 3 Maret di Jepang sebagai bentuk doa bagi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan anak perempuan. Bentuknya adalah pajangan bertingkat yang menampilkan boneka kekaisaran istana kuno. Ini juga adalah bentuk dari harapan orang tua sebagai simbol perlindungan dari kemalangan kepada anak-anaknya. Dan selain itu, ini adalah identitas keluarga yang diwariskan antar generasi dalam rumah tangga. Selanjutnya kita masuk ke landasan kerangka teori. Yang pertama ada kerangka semiotika Roland Barthes. Di sini mengkaji makna dalam dua tingkatan. Yang pertama ada tingkatan denotasi atau makna literal yang bisa kita lihat secara visual. Dan yang kedua ada makna konotasi atau makna kultural yang bisa kita rasakan di era sosiologisnya. Birch menjelaskan bahwa lahirnya mitos sebagai mekanisme pemaknaan tingkat kedua yang menaturalisasi ideologi dan nilai tradisi dalam budaya massa. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori resepsi media. Ada encoding dan decoding Stuart Hall, di mana media melakukan encoding makna berdasarkan kerangka institusional dan nilai pembuatnya. Sedangkan audiens melakukan decoding aktif yang terbagi dalam tiga posisi. Yang pertama ada dominan hegemonik, negosiasi, dan oppositional reading. Dalam konteks anime, berbagai elemen visual seperti pakaian, makanan, dekorasi rumah, tokoh maupun alur cerita dapat dipahami sebagai tanda bahwa membawa makna budaya. Nah, ini kita masuk ke semiotika boneka Hina Nigoyo. Nah, ini ada tiga tingkatan makna, ada denotasi, konotasi, dan mitos. Di makna denotasi, visualnya adalah pajangan bertingkat berisi boneka Kaisar Odarisama dan Permaisuri Ohina sama serta para pelayannya. Sedangkan denotasi kulturalnya adalah struktur visual dekorasi boneka tradisional yang dipasang menyambut perayaan 3 Maret. Tingkatan kedua ada konotasi. Konotasi visualnya adalah rasa kagum Maruko saat bertamu ke rumah temannya yang memiliki set lengkap. Sedangkan konotasi kulturalnya ini adalah simbol penghormatan pada anak perempuan, status sosial, dan harapan pertumbuhan yang sehat. Selanjutnya ada makna mitos. Nah, dalam visualnya, mitosnya ini adalah kebiasaan merawat dan merayakan tradisi secara turun-temurun. Sedangkan mitos kulturalnya ini adalah menaturalisasi pandangan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang menjaga warisan tradisi leluhur. Nah, pada episode ini, Maruko menunjukkan rasa kagum terhadap pajangan boneka yang dimiliki temannya. Kekaguman tersebut tidak hanya menunjukkan keindahan boneka saja, tetapi juga menggambarkan bahwa kepemilikan boneka Hina menjadi bagian dari identitas keluarga. Nah, simbolnya eh, dalam tradisi Hinamatsuri ini adalah simbol kimono merah muda, di mana pilihan warna tidak hanya berfungsi sebagai estetika, tetapi juga menjadi simbol mengenai bagaimana masyarakat Jepang memaknai perempuan dan masa pertumbuhan anak perempuan mereka. Ini menggunakan warna pink dan busana tradisional. Di mana pada masa perayaan ini, anak-anak perempuan dalam episode ini digambarkan memakai kimono dengan dominasi warna merah muda dan nuansa cerah musim semi. Makna konotatifnya adalah merah muda itu mempresentasikan kelembutan, keceriaan musim bunga persik, dan
feminitas anak-anak. Lalu ada mitos gender juga di sini dibawa, yaitu mengkonstruksi gambaran ideal perempuan Jepang yang anggun, santuy, dan melekat erat pada tradisi domestik. Selain selain tadi menggunakan busana-busana tradisional, kita juga bisa melihat ada kuliner khas Festival Hina. Yang pertama ada Hina Arare. Ini adalah cemilan beras renyah warna-warni yang melambangkan doa agar anak-anak terlindungi dari penyakit sepanjang 4 musim. Lalu yang kedua ada Chirashi Sushi, adalah nasi sushi tabur dengan udang dan telur yang melambangkan umur panjang dan kemakmuran hidup. Selanjutnya ada Hishimoshi. Ini adalah kue beras lapis 3 warna berwarna merah muda, putih, dan juga hijau. Ini melambangkan simbol kesucian, salju meluruh, dan kehidupan baru. Selanjutnya, dalam Festival Hinamatsuri ini ada peran keluarga dan mitos tradisi. Peran keluarga dan mitos tradisinya adalah di mana keluarga harus mensosialisasikan budaya. Jadi, orang tua itu secara aktif mengenalkan makna boneka dan perayaan kepada anak-anak sejak usia dini di dalam rumah supaya tradisi ini tidak putus. Selanjutnya tradisi ini juga sebagai fondasi keharmonisan, di mana ada momen makan bersama dan juga bertamu yang mempererat ikatan sosial antara anggota keluarga serta tetangganya juga. Dan selanjutnya ada konstruksi mitos juga. Di sini konstruksi mitos ini adalah tradisi diposisikan sebagai kebutuhan alamiah keluarga harmonis untuk menjamin masa depan generasi penerus mereka. Nah, apa sih resepsi penonton Stuart Hall? Nah, Stuart Hall pada tahun 1980 menjelaskan bahwa media tidak memaksa audiens menerima satu makna yang sama, di mana makna diproduksi melalui proses encoding dan juga decoding. Nah, proses encodingnya ini dibuat oleh si pembuat media, kemudian diinterpretasikan kembali atau decoding oleh audiens berdasarkan pengalaman sosial dan budayanya. Nah, untuk proses decoding dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda nih. Ada dominant reading, terus melalui negotiating reading, dan oppositional reading. Apa sih dominant reading ini? Nah, dominant reading ini adalah di mana ketika penonton menerima pesan bahwa Hinamatsuri adalah tradisi leluhur yang hangat dan sangat penting untuk dijaga keasliannya. Sedangkan negotiasi readingnya ini, penonton di luar Jepang mengagumi keindahan budayanya, lalu menghubungkan dengan tradisi syukuran adat lokal mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada oppositional reading, di mana ini adalah kritik mengenai tingginya harga set boneka Hina, serta perspektif kritik gender terhadap pembagian peran domestik perempuan. Lalu, anime ini juga sebagai soft power-nya Jepang, di mana ada diplomasi budaya dan daya untuk menarik daya tarik global. Diplomasi budayanya ini berupa penyebaran nilai tanpa menggurui. Anime Chibimaru-chan mengemas keseharian era 1970-an secara jenaka dan polos, sehingga penonton internasional dapat menyerap nilai kebudayaan Jepang secara alami, bukan yang dibuat-buat atau yang dipaksakan. Jadi, penonton itu tetap bisa menerima budaya ini tuh secara soft gitu. Lalu yang kedua ada daya tarik global. Daya pikat budaya populer atau melalui visualisasi makanan khas, pakaian, dan festival tradisional berhasil membangkitkan rasa ingin tahu penonton global terhadap warisan budaya Jepang. Karena pada episode ini seluruh seluruh kegiatan itu dirancang dengan sedemikian rupa dan sangat amat manis dengan feminisme banget gitu. Nah, apa sih kesimpulan dari analisis budaya ini? Yang pertama ada konstruksi makna visual. Ada di mana elemen boneka hina, kimono pink, dan makanan tradisional mempresentasikan harapan, kasih sayang keluarga, serta identitas nasional Jepang. Yang kedua ada normalisasi mitos. Nah,
Berbentuk narasi enim berhasil menaturalisasi gagasan bahwa pelestarian tradisional merupakan pilar utama keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga ada resepsi dinamis, di mana resepsi dinamis ini penonton memproduksi pemaknaan beragam, mulai dari dominan, negosiasi, dan oposisi yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural masing-masing. Jadi tidak memaksakan harus sesuai dengan kulturalnya di Jepang. Lalu ada efektivitas media. Di sini, Chibi Maruko-chan terbukti efektif menjadi wadah soft power diplomasi budaya Jepang di tingkat nasional. Itulah pembahasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.